Oke, bisa dilihat nggih tampilannya? Oke, sampun Ibu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya mungkin minta maaf. Karena tadi pas kebetulan keluar lupa kalau jam 2 ngajar, padahal tadi sudah diingatkan sekitar jam 11. Oke, mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi ini ya, esensi materi yang diberikan. Baik, untuk hari ini melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Untuk untuk hari ini adalah terkait dengan analisa data. Ya, analisa data saya kebagian untuk yang statistik non parametrik. Ya, non parametrik karena ada dua bagian sebenarnya, ada parametrik dan juga ada non parametrik. Oke. Target akhir yang kita harapkan dari pembelajaran ini adalah membedakan teknik analisis antara parametrik dan non parametrik. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya ya diharapkan kita bisa mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan analysis dengan uji parametrik ataupun non parametrik ya. Yang jelas mungkin media yang kita gunakan, aplikasi yang digunakan adalah yang biasa dilakukan ya, menggunakan SPSS. Oke, ini yang perlu dipahami dari awal adalah terkait dengan statistik gitu ya. Makanya kan di Nyedengan ada pembelajaran metodologi penelitian, kemudian ada statistik, biostatistik. Kalau skala prodi D3 misalkan ya, kemudian ada beberapa juga strata S1 yang hanya mencantumkan metodologi penelitian. Tapi di metodologi penelitian itu juga membahas tentang statistik ya, karena sebenarnya statistik ini diperlukan ketika kita melakukan analisa data. Nah, statistika ini digunakan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data, kemudian menyajikan data, kemudian dilanjutkan dengan analisis. Ketika analisis data sudah dilakukan dengan menggunakan program SPSS yang sekarang bisa lebih mudah, baru kemudian kita bisa menginterpretasikan apakah hasil analisis itu, hasil uji SPS-nya, dengan hasil signifikannya itu bisa disimpulkan menjadi H1 diterima ataukah malah H0-nya yang diterima. Nah, ini sebenarnya dari kecanggihan teknologi ya, kita sudah bisa mengenal atau minimal lah kita bisa menggunakan program SPSS sehingga analisa data yang dilakukan oleh seorang peneliti tidak butuh waktu lama, tidak butuh hitung-hitungan, ya cukup hanya dengan input data, ya, kemudian tinggal dianalisis ya dengan menu-menu yang sudah disiapkan di dalam toolnya SPSS. Kemudian dari fase kegiatan pengumpulan data, baru kemudian ada proses statistika deskriptif ya. Kalau deskriptif itu hanya satu variabel. Deskriptif ini bisa bersifat studi kasus atau bisa bersifat deskriptif murni dengan data kuantitatif. Misalkan hanya penelitian
dengan satu variabel. Misalkan gambaran tingkat kecemasan pasien yang mengalami hemodialisa misalkan. Jadi yang ditampilkan hanya satu variabel, ya. Jadi bentuknya hanya distribusi frekuensi. Jadi misalkan yang cemas ringan berapa, misalkan, dan seterusnya. Kemudian ada fase yang lain ketika penelitian itu menggunakan dua variabel, ya. Baik, untuk yang tahap berikutnya dengan level variabel yang lebih dari satu variabel itu bisa menggunakan statistik inferensial, gitu ya, atau inferensi. Nah, inferensial ini yang biasanya dilakukan oleh strata sarjana, ya, dengan menggunakan dua variabel. Ini yang pastinya nanti akan dengan gunakan pilihan statistiknya. Oke. Kemudian metode ilmiah, ya, salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya resiko untuk keliru paling kecil, gitu ya. Makanya di situ setiap penelitian mesti kita menyebutkan nilai alfa. Ya, nilai alfa ini adalah batas terendah dari tingkat kesalahan dalam sebuah proses penelitian. Karena bisa dikatakan bahwa bisa diasumsikan dari 100% penelitian, ya, 100% kemurnian sebuah penelitian pasti tidak akan mencapai sempurna secara maksimal. Sehingga peneliti harus bisa menentukan batas ambang kesalahannya atau alfanya akan ditentukan berapa persen, gitu. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau misalkan penelitian sosial, seperti pada umumnya teman-teman S1 lakukan penelitiannya, biasanya kan penelitian sosial, gitu ya, penelitian yang dampaknya tidak sampai mengganggu untuk kematian, seperti itu. Sehingga bisa menggunakan 5%. Nah, 5% ini berarti alfanya adalah 0,05. Berbeda ketika penelitiannya itu adalah bersifat eksperimen, kemudian bersifat treatment, kemudian yang berhubungan dengan obat-obatan, eksperimen obat-obatan dan sebagainya. Nah, ini juga diwajibkan untuk menggunakan alfa 1%. Artinya dari 100% kevalitan sebuah penelitian, tingkat kesalahannya hanya 0,01, seperti itu. Meskipun penelitiannya itu dilakukan pada hewan, gitu. Jadi kebanyakan kalau eksperimen itu kan harusnya memang ke hewan, ya. Kalau di kita kan tidak menggunakan media hewan karena kita tidak punya laboratorium untuk itu. Sehingga meskipun percobaannya berupa misalkan pengaruh kunir misalkan, ya, terhadap penurunan nyeri disminor misalkan. Nah, ini kan pas responden-responnya kan diberi kunir, gitu ya, minuman kunir misalkan. Nah, ini kan dari segi impact untuk sebuah resikonya juga perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian mengolah data, mengambil kesimpulan, ya. Seperti mungkin bisa jenengan lihat di contoh kemarin sudah di-share ke teman-teman yang lain, ya. Contoh ini penelitian ini masuk di kerangka kerja. Jadi nanti jenengan bisa lihat di kerangka kerja karena biasanya pada saat konsul-konsul awal penelitian, gitu ya, sudah masuk pada tahap meskipun pada tahap pendahuluan, studi pendahuluan, ya, di bab 1. Terutama nanti masuk kalau bab 1, bab 2 itu kan sebenarnya mengikuti dari tema masing-masing. Nah, kalau bab 1 itu yang kita lihat adalah evidence base, ya, justifikasi yang ditampilkan di dalam latar belakang. Kaidah yang diperhatikan adalah IJKS-nya, introduction, justifikasi, kronologi, dan
solusi yang memang harus urut. Nah, ketika nyampe pada bab 4, nah bab 4 ini sebenarnya kalau misalkan kita punya patokan, punya kakak kelas gitu ya, sebenarnya bisa bisa cukup copy paste gitu. Tapi off the record ini sebenarnya harusnya tidak seperti itu ya. Jadi sebenarnya aturan sistematikanya itu tinggal ngikuti itu gitu. Tinggal mengganti variabel-variabelnya sesuai dengan variabel yang kita teliti. Ya. Jadi uh, jadi kadang kalau saya biar tidak lama-lama ya saya kasih contoh yang bab 4 gitu biasanya ke mahasiswa saya kasih contoh bab 4 file bab 4 gitu ya, bab 1 2 3 4. Kemudian bab 4-nya yang cenderung bisa dikopas gitu ya, maksudnya diikuti. Nah, itu nanti tidak lama-lama untuk konsultasi karena sistematikanya sudah mengikuti, tinggal substansi sampelnya mungkin disesuaikan siapa gitu ya, kemudian variabelnya dan seterusnya sehingga bisa cepat gitu. Kemudian data seperti kemarin saya review kembali ada kualitatif, kuantitatif. Penelitian yang kita lakukan adalah penelitian bersifat kuantitatif, ya. Nah, kemudian yang harus kemarin saya sampaikan betul harus diingat-ingat data nominal harus bisa dibedakan antara data nominal, ordinal, kemudian interval dan rasio. Ya, ini jadi apakah punya saya itu masuk ke data nominal ataukah ordinal? Ini karena ini yang nantinya akan menentukan uji statistik apa yang akan kita ambil. Nah, kemudian prosedur pengolahan data. Ya, parameter ya. Di sini ada parametrik, non parametrik. Jadi kalau parametrik ini persyaratannya adalah data harus berdistribusi normal, biasanya kita. Nah, ini data berdistribusi normal seperti apa? Kemarin sudah ada grafik-grafiknya ya, yaitu nanti juga bisa diuji dengan uji SPSS. Nah, yang tidak usah dilakukan uji normalitas data, artinya data kita sudah ada. Kemudian tidak usah diuji normalitas data dulu, langsung sudah dianalisis, misalkan menggunakan Wilcoxon atau chi-square atau menggunakan Spearman ring ya, jadi langsung dianalisis. Kemudian juga yang berpengaruh di situ adalah jumlah variabel. Ya, jumlah variabel ya. Kalau misalkan variabelnya 1, itu namanya univariat. Kalau variabelnya 2, itu namanya bivariat. Kalau lebih dari 2, itu namanya multivariat. Ya. Ini yang menjadi indikator juga pilihan analisis apa yang tepat untuk penelitian. Ya. Jadi yang dipertimbangkan apakah kita menggunakan chi-square, apakah kita menggunakan Spearman ring. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah berapa jumlah variabelnya. Ya. Variabel 1, 2, dan 3 itu akan berbeda. Kemudian juga skala datanya apa gitu ya, apakah nominal, ordinal, kemudian interval dan rasio. Itu juga menjadi pertimbangan. Nah, ini untuk prosesnya. Jadi kuncinya di sini. Jadi kalau skala datanya dengan itu nominal ataukah ordinal, berarti pilihannya jelas. Di situ adalah non parametrik. Ya. Karena bentuknya kategori. Jadi kalau penelitian jenengan variabelnya target kategori dari variabelnya itu adalah bentuk kategori, misalkan baik, cukup, kurang baik, kemudian nyeri, ringan, sedang, berat, misalkan kemudian penelitian tentang sikap ya, favorable, mendukung dan tidak mendukung. Nah, itu kan kategori. Nah, bila kategori, apakah itu kategori nominal ataukah ordinal, itu menggunakan non parametrik. Tapi ketika skala datanya adalah interval atau rasio, ya itu pilihannya adalah statistiknya adalah parametrik. Jadi yang kunci pertamanya di situ.
Jadi jangan bingung dengan saya pakai parametrik, enam parametrik gitu ya. Jadi keywordnya dari dua tadi. Gandengannya kalau nominal ordinal itu adalah non parametrik. Kalau interval dan rasio itu adalah parametrik. Interval rasio itu data yang seperti apa? Data yang bersifat numerik. Jadi data yang tidak dikategorikan atau data yang berdasarkan hasil angka yang didapatkan dari responden, itu yang dikatakan data numerik. Ya, misalkan jenengan meneliti tentang pemberian PMT misalkan ya terhadap peningkatan berat badan. Kan kalau kalau penilaian dari berat badan yang langsung jenengan pakai adalah data berat badan murni, hasil ukur berat badannya, angka maksud saya, berarti itu bisa masuk ke interval, misalkan ataukah rasio. Tapi kalau berat badan yang jenengan ukur itu jenengan kategorikan, misalkan normal, kurus, berat badan lebih, gemuk, ya dikategorikan, berarti masuknya ke bagian non parametrik, ya. Tetapi rekomendasi yang bisa saya berikan adalah ketika penelitian yang hasil datanya itu adalah angka, hasil ukurnya adalah memang angka, kalau bisa tetap menggunakan hasil ukur yang sebenarnya. Jangan dikategorikan, ya. Misalkan pengaruh distraksi, misalkan atau pengaruh murotal ya, misalkan yang kemarin ada penelitian ya, pengaruh murotal Al-Quran terhadap tingkat nyeri, misalkan pada pasien persalinan misalkan. Nah itu kalau penelitian seperti itu, jangan sekali-kali menurut saya ya, jangan sekali-kali menggunakan kategori, ya, karena sangat disayangkan, gitu ya. Seperti kemarin saya katakan di penelitian nyeri ataupun penelitian hasilnya adalah tekanan darah, gitu ya. Kategorinya sama, misalkan kategori untuk nyeri sedang, misalkan 4 sampai dengan 6 misalkan. Nah, ketika pasiennya pre-nya adalah 6, post-nya 4. Berarti kalau dikategorikan berarti kan tidak ada penurunan, tetap sama-sama nyeri sedang gitu. Tetapi ketika nilai yang kita ambil adalah nilai yang akan kita analis menggunakan nilai angka numeriknya, hasil angkanya, hasil 6 dan 4, itu dalam statistik sudah sangat signifikan perubahannya. Ini ya. Jadi itu yang harus benar-benar dipertimbangkan sehingga kualitas dari penelitian itu akan dilihat salah satunya dari situ. Ketepatan seorang peneliti untuk menentukan outcome-nya. Ya, outcome dari apa yang akan kita teliti dalam sebuah variabel. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan jumlahnya, jumlah variabelnya, seperti tadi ada univariat adalah satu variabel, kemudian 2 atau lebih bisa disebut multivariat. Nah, rata-rata penelitiannya sarjana itu adalah menggunakan bivariat. Nah, ketika bivariat, berarti analisa datanya harus dimulai dari univariat dulu, baru kemudian analisis bivariat. Yang univariat apa? Berarti univariat ini mendeskripsikan per masing-masing variabel dulu, ya. Jadi variabel X-nya dulu, bagaimana hasilnya, variabel Y-nya dulu ditampilkan bagaimana hasilnya, baru kemudian dianalisis bivariatnya. Entah menggunakan chi-square, Spearman ring, Wilcoxon, misalkan ya, atau Kendall Tau dan sebagainya. Banyak pilihannya. Oke, ini ukuran yang menyatakan homogenitas, ya, rentang. Dari ada rentang, ring, deviasi, varian, dan deviasi standar. Ya, ini secara manual seperti bisa digambarkan seperti itu. Ya, dulu ya sebelum dikenalkan metode dengan SPSS, ya, itu analisisnya masih menggunakan manual ya. Sampai dengan saya sarjana pun waktu itu masih menggunakan manual. Jadi waktu sarjana saya masih belum mengenal SPSS seperti apa, gitu ya. Baru benar-benar paham betul terkait dengan analyze
menggunakan, sebenarnya mungkin sudah ada gitu ya, karena mungkin gaptek atau dan sebagainya, tapi juga media yang direkomendasikan oleh dosen juga tidak dengan menggunakan hitung-hitungan ya. Bahkan kita diajarkan memang hitung-hitungan murni dengan menggunakan rumus yang ada itu. Jadi kalau misalkan untuk uji validitas saja, kalau menggunakan SPSS paling tidak 1 menit jadi gitu. Tapi kalau misalkan yang dulu apa namanya, waktu saya S1 ya, tahun 2000 kayaknya, 22 tahun yang lalu ya, tahun 2000, nah itu masih kita diajarkan dengan menggunakan rumus hitung-hitungan manual. Jadi uji validitas itu hitung-hitungannya luar biasa melelahkan. Jadi harus satu masukkan rumus, satu responden masuk rumus gitu. Sampai 10 kali perhitungan masuk ke dalam rumus. Baru dihasilkan masing-masing skor hasil validitas, hasil uji hitungnya. Gitu. Kalau sekarang sudah input 1 menit selesai. Ya. Oke, jadi kita benar-benar menggunakan rumus-rumus yang seperti ini. Jadi ditabulasi data-datanya. Nah, sekarang sudah di dalam sistematika penelitian kita, di dalam bab 4, di dalam analisa data, itu sudah tidak perlu dicantumkan rumus. Kecuali mungkin rumus sampling ya. Kalau kita menggunakan Slovin bolehlah disebutkan, karena kita memang di SPSS tidak ada untuk penghitungan sampel ya. Itu memang dihitung secara manual. Tapi di analisa data itu tidak perlu dimasukkan rumus, misalkan menggunakan Spearman ring atau menggunakan Wilcoxon. Rumus Wilcoxonnya sudah tidak perlu dicantumkan. Cukup diuraikan, dijelaskan bahwa uji analisa data menggunakan bantuan komputerisasi dengan menggunakan program SPSS. Itu aja. Ya. Ini untuk data-data distribusi ya. Kalau misalkan kita menggunakan yang parametrik. Ya. Oke, ini yang tadi untuk masing-masingnya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah di sini. Ya. Jadi untuk menentukan, jadi sebagai bahan analisis gitu ya, bukan apa namanya, bukan pilihan turun temurun gitu ya. Kok misalkan ada mahasiswa misalkan, lu kok menggunakan Spearman ring gitu, ya lihat punya kakak-kakak kayak gitu ya. Jadi itu jangan sampai seperti itu ya. Kita mencoba untuk belajar dan memahami bahwa pilihan untuk analisa data itu pertimbangannya seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah karena desain penelitian ya, tadi ada desain penelitian kita itu apa ya. Desain penelitiannya apakah deskriptif, apakah korelasi, apakah komparasi, apakah eksperimen. Ya. Oh, ternyata saya korelasi hubungan. Oke, terjawab satu. Kemudian yang kedua, korelasinya ada berapa variabel? Gitu ya. Bisa 2 atau bisa lebih dari 2. Oh, saya variabelnya ada 2. Oke, terjawab. Yang ketiga adalah alasan yang ketiga, skala data. Skala datanya apa? Oh, variabel independennya adalah ordinal, karena saya kategorinya baik, cukup, kurang baik. Terus kemudian untuk yang variabel dependennya adalah, oh, sebentar ya. Baik, maaf saya lanjutkan. Jadi tadi ya, jadi desain penelitiannya apa, kemudian jumlah variabelnya
berapa, kemudian skala datanya apa. Ya, itu yang nanti akan menentukan pilihan saya itu apa. Jadi biar kelihatan bahwa kita itu paham, gitu ya. Misalkan kadang apa namanya, pembimbing itu juga ada yang bertanya, ini kenapa kok pilih Spearman Ring misalkan atau Wilcoxon misalkan. Pertimbangannya tadi yang perlu disampaikan. Ya. Kemudian ini ketika nominal, ya, ini nanti bisa nominal, ya, nominal ini bisa menggunakan chi-square biasanya ya, chi-square ya, atau mix NEMAR gitu ya. Tapi yang terkenalnya yang digunakan adalah chi-square. Ya, kemudian ini asosiatif, ini adalah hubungan ya. Kontingensi ini adalah chi-square ya. Kontingensi koefisien ini ada di dalam chi-square. Kemudian ketika datanya adalah ordinal. Kalau komparasi itu perbandingan. Ya, jadi penelitian perbandingan. Misalkan kalau penelitian perbandingan itu apa namanya, perbedaan penurunan suhu tubuh dengan menggunakan kompres hangat dan kompres dingin misalkan. Jadi itu namanya komparasi. Kalau asosiasi seperti yang umumnya kita lakukan yaitu penelitian hubungan. Ya. Ketika skala datanya dan nominal, ordinal, kalau penelitian kita itu adalah asosiasi atau hubungan, berarti kita pilihnya adalah bisa Spearman Ring atau bisa Kendall Tau. Ya, biasanya di dalam referensi, di dalam bukunya Prof. Sugiono, di situ disebutkan kerap kapan kita menggunakan Spearman Ring, kapan kita menggunakan Kendall Tau, gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau Spearman Ring itu adalah dengan sampel yang minimal ya, 30 dan seterusnya. Kalau misalkan lebih banyak, lebih besar apa namanya, jumlah respondennya dengan data ordinal itu bisa menggunakan Kendall Tau. Tapi hasilnya biasanya sama. Nah, kemudian ketika data kita berbentuk interval atau rasio, ya, ini kita bisa menggunakan t-test. Ya. T-test ini ada t-test related, ya, atau t-test independent. Ya. Kalau t-test related itu biasanya kalau t-test ini kalau komparasi perbandingan, gitu ya, atau pre-post test, itu nanti akan berbeda, sama-sama t-test, tapi satunya t-test related, kemudian yang satunya adalah t-test independent. Ya, itu yang biasanya ada. Kalau misalkan interval tapi bukan eksperimen gitu ya, tidak ada data pre-post gitu ya, tidak ada data kelompok kontrol, kelompok eksperimen misalkan, tetapi ada bentuknya adalah korelasi. Ya, berarti menggunakan Pearson product moment bisa gitu ya. Partial correlation bisa. Ini pilihannya. Sebenarnya ada lagi pedoman yang lebih detail lagi. Kalau saya pernah baca ada di bukunya Nur Salam ya. Di bukunya Nur Salam, sekarang kan sudah update lagi ya. Untuk buku metode penelitian ya, metode penelitian Nur Salam. Itu bisa dilihat ya. Di sini ada kolom nominal independen di ruas kirinya, kemudian di ruas row-nya ada dependennya. Ada skala dependennya, sehingga tinggal kita lihat nominal sama nominal apa hasilnya. Itu ya, ini lupa saya tidak fotokan dan tidak tampilkan. Tapi sebenarnya sama dengan ini. Ya, pilihannya statistiknya sama. Jadi dalam apa namanya, kunci dari menentukan analisa datanya itu dari sini aja. Jadi Bapak Ibu dari sini aja. Tinggal nanti bagaimana cara atau proses yang panjenengan nanti akan lakukan ketika melakukan analisa data. Dan ini yang sering kali saya sampaikan ke mahasiswa, sesibuk-sibuknya kita gitu ya, antara kita bekerja dan kita juga kuliah gitu ya. Tapi paling tidak minimal untuk proses analisa data yang memang membutuhkan apa ya, ketelatenan, apa ya, kemauan untuk belajar untuk melakukan uji analisa data gitu.
Tapi kadang ada beberapa yang yang memang pilih cepat gitu. Jadi untuk analisa data gitu, biasanya nyuruh orang gitu. Nah, nyuruh orang itu kan biasanya tidak hanya nyuruh gitu ya. Dan rata-rata yang saya tahu seperti itu. Dan sering saya sampaikan, mending kita belajar kalau misalkan mahasiswa tidak paham, misalkan di situ kan ada pembimbing gitu ya. Jadi harusnya pembimbing bisa bisa memfasilitasi, apalagi kalau misalkan mahasiswanya mau belajar, misalkan datang bawa laptop gitu ya, kita analisis bersama, itu kan akan lebih lebih bermakna gitu ya. Pastinya akan ada nilai lebih lah bagaimana kita bisa mengoperasionalkan sebuah SPSS. Tapi juga sebenarnya tidak semua ya. Ada beberapa mahasiswa yang 2 tahun kemarin gitu ya, ada penelitian dia multivariat gitu ya, multivariat dengan variabel 4. Luar biasa saya gitu. Ngalah-ngalahi sama dengan judul saya di S2, Bu gitu ya. Kebetulan perawat-perawat lokal aja gitu. Bukan bimbingan saya. Dan mungkin karena sudah mentok pending 2 bulan ya, gara-gara tidak bisa menganalisis data ya, tidak bisa menganalisis data, mungkin juga minta tolong pun juga kalau di rental-rental atau siapa yang bisa membantu itu kan paling tidak, kalau korelasi sih mudah gitu ya, tapi kalau multivariat itu yang susah gitu. Bahkan pembimbingnya sendiri juga suruh sendiri katanya gitu lah. Kok bisa saya gitu. Disuruh coba dianalisis sendiri gitu. Ini kan sebenarnya miss-nya di situ. Jadi kalau dari awal kita sebagai pembimbing merasa bahwa itu nanti sulit untuk proses bimbingan ke situ, sulit misalkan. Dalam satu aspek misalkan pembimbingnya tidak iso lah kasarannya ya, maaf tanda petik. Ya janganlah mahasiswanya dituntut untuk banyak variabel gitu. Itu hasilnya pun juga sama. Dengan 2 variabel, dengan 4 variabel hasilnya lewis oleh nilainya 85, ya podo aja nanti yang 2 variabel, 4 variabel ya 85 gitu. Tapi nilai kesulitannya kan lebih luar biasa. Nah, ini yang sebenarnya perlu dievaluasi gitu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet lah gitu, ngasih mahasiswa harus, misalkan dosennya juga bingung, kewalahan ngajari dan sebagainya gitu. Atau mungkin enak-enakan lah cari, analisa sendiri misalkan. Ya kan nggak bisa seperti itu kan, tidak bisa seperti itu gitu. Jadi mahasiswa itu kan dalam tanda petik mereka belajar gitu, proses belajar. Karena tidak tahunya itu kan mereka untuk berusaha untuk belajar, sehingga paling tidak fungsi dari pembimbing itu paling tidak memediasi gitu. Artinya memfasilitasi gitu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang dari tahu nanti akhirnya dia paham. Itu yang anehnya di situ sih. Loh, kok bisa Bu dengan di ACC dari awal 4 variabel tapi nggak dibimbing untuk analisisnya gitu. Jadi kasihan waktu itu, ya Bu saya 2 bulan stagnan, tapi sama teman-teman suruh ke Bu Titi, ya akhirnya kita analisis bersama gitu. Hanya ya terus ternyata ketika dikonsultasikan hasilnya ke pembimbing, ternyata pembimbingnya iya saja, padahal mahasiswa sudah saya ajari gitu ya. Saya kasih buku juga karena takutnya juga saya salah gitu. Saya bawakan buku saya, kita sama-sama menelaah step-stepnya, karena multivariat itu susah gitu, panjang, terus proses analisnya panjang ya, banyak data yang kita analisis. Ya alhamdulillah mahasiswa bisa ya. Jadi itu ada lagi mahasiswa penelitian dengan menggunakan parametrik gitu, kemudian sama pembimbing disuruh uji normalitas data. Itu mahasiswa D3 waktu itu. Nah, mahasiswa D3 waktu itu saya pengajar metodologi penelitian gitu. Nah, kemudian mahasiswa oleh pembimbingnya disuruh melakukan uji normalitas data. Dan jelas-jelas di dalam sub mata ajar pokok bahasan dari metodologi penelitian strata D3 itu tidak ada diajarkan statistik terkait dengan distribusi normal gitu. Nah, sedangkan pembimbingnya, ayo silakan belajar sendiri, cari bukunya untuk analisa data di parametrik. Gitu. Nah, ini ya hal-hal seperti ini yang sebenarnya kalau menurut saya, kalau dari awal dianggap bahwa mahasiswa tidak mampu gitu ya, kemudian memaksakan diri, hasilnya juga tidak bagus gitu. Makanya kalau harusnya idealnya kan
ketika kita sepakat dengan judul, ya sebelum sepakat judul, kita kan sebenarnya fungsinya mengarahkan. Sudah siap dengan judul ini, gitu ya, pasiennya, respondennya ada, gitu ya, kita coba explore gitu. Kemudian tidak ada penelitian yang sama sebelumnya, gitu ya. Kemudian paham dengan variabelnya nanti apa yang diukur, gitu. Kalau misalkan paham, ya oke, deal, kita jalan, gitu. Tapi ketika misalkan kemarin sih tempat ada 3 variabel, mahasiswa 3 variabel gitu. Yang ongoing sekarang 3 variabel. Saya kebetulan hanya pembimbing 2 gitu. Nah, kemudian ini apa namanya? Saya sampaikan bisa tidak nantinya dengan 3 variabel gitu. Ini hati-hati, harus betul-betul jeli ketika mengeksplor analisa datanya, karena kemampuan jenengan harus lebih dengan kemampuan teman-temannya yang hanya bivariat, saya gitu. Ternyata memang mahasiswanya tidak mampu sebenarnya gitu ya, karena memang ketika dilihat di penelitian sebelumnya hampir-hampir mirip gitu ya, hampir-hampir mirip judulnya, sehingga direkomendasikan oleh pembimbing 1, oke, ditambahkan treatment. Itu treatment penelitian eksperimen. Jadi 2 eksperimen dengan 1 variabel, 1 variabel dependent. Ya, yang penting dikuatkan untuk bisa, harus, berarti kan kita harus ekstra terhadap mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai lebih, ya, mempunyai lebih beban sebenarnya, bukan mungkin kalau dikesampaikan bukan kemampuan yang lebih, tapi ya, jadi kemampuan yang dipaksakan. Pasti kalau mahasiswa kan pinginnya sing gampang gitu ya, sing gampang, sing cepet-cepet, sehingga modal-modal banyak gitu ya. Jadi ya memang apa namanya, fenomenanya seperti itulah ya. Jadi memang tidak ada yang apa namanya, ya pasti ada tantangannya lah masing-masing ya. Oke, keuntungan dari statistik kalau kita melihat dari non parametrik sendiri, ya, tidak ada alternatifnya pada statistik parametrik ya. Artinya memang hasil datanya antara non parametrik dengan parametrik itu lebih nilai validnya adalah parametrik ya, karena parametrik itu kan tampilan datanya adalah berupa numerik, berupa angka. Jadi memang keabsahan dari hasil datanya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Jelas gitu ya, kalau 3 ya 3 gitu. Kalau 4 ya 4 dia. Tapi 4 tidak masuk pada kategori nyeri sedang gitu. 6 masuk pada nyeri sedang karena interval 4 sampai 6 nyeri sedang misalkan. Ya, dalam kategori dalam non parametrik 4 sampai 6 itu masuk dalam kategori yang sama. Tetapi dalam parametrik dengan skala interval atau rasio, kalau 4 ya 4 gitu. Kalau 6 ya 6, berarti ada penurunan dari 6 ke 4. Itu analisanya, perbedaan antara parametrik dan non parametrik. Ya, jadi ada beberapa, memang ada beberapa keuntungan, ada beberapa kerugian masing-masing. Ya. Nah, ini kesimpulannya ya, rumusannya secara keseluruhan selain yang tergambar di dalam tabel. Square itu kalau nominal gitu ya, dan sebagainya. Uji tanda yang sering digunakan adalah chi-square, kemudian Mead-Whitney ini ya. Mead-Whitney ini sama dengan Spearman ring, sama dengan Kendall-Tau. Kalau uji Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk uji normalitas data. Ya, ini untuk pengujian satu sampel ya, pilih. Satu sampel itu univariat ya. Kemudian ini adalah uji binominalnya. Ya. Ini uji RANS ya, masing-masing deskripsi dari uji non parametrik. Oke ya, Mead-Whitney, Kolmogorov, masing-masing penjelasan dari uji statistiknya. Uji median ini digunakan ketika kita menggunakan interval ataupun rasio. Yang standar, psych test, uji Wilcoxon ini yang sering digunakan. Data ordinal nominal misalkan, biasanya ordinal nominal
atau sebaliknya. Ya. Kalau ordinal itu biasanya menggunakan Spearman ring. Pilihan seperti di tabel tadi, ya. Di tabel tadi itu menggunakan Spearman ring. Nah, ini masing-masing penjelasan dari masing-masing uji statistik. Ya, Oke. Saya minta waktu sebentar lagi ya. Saya coba buka. Ada yang sudah pernah nginstal SPSS belum? Sudah zaman D3, Bu. Cuma laptopnya error. Lupa sudah, Bu. Kalau dulu ya, kalau sekarang lupa. Berarti sudah pernah mengenal SPSS kan ya? Ya. Belum pendekatan. Pendekatan dulu. Ini ya, jadi apa namanya? Untuk tampilannya SPSS adalah seperti ini. Jadi nanti kita tinggal menuliskan data apa yang akan kita masukkan. Saya carikan file dulu untuk saya coba perlihatkan. Mungkin sambil ada yang ditanyakan, sambil saya lihat dan buka file saya. Kan? Saya coba ini ya, saya coba contohkan untuk uji validitas dan realitas yang kemarin ya kita bahas, meskipun itu materi yang metodologi ya. Jadi kita misalkan kita punya tabel seperti ini ya. Ini responden 1, pertanyaan kita ada 14 pertanyaan untuk power leadership. Kemudian ada ya untuk saya contohkan satu variabel saja dulu ya, sama untuk perhitungannya dengan yang independen. Jadi ini data uji validitasnya nanti dibuat seperti ini. Ke kanan ini adalah nomor soal ya, ke bawah ini adalah nomor responden. Jadi yang saya katakan kemarin bahwa uji validitas reliabilitas dilakukan minimal pada 10 responden. Jadi ketika kita punya data seperti ini ya, jadi kalau kita sudah punya data seperti ini, tinggal kita masukkan di dalam SPSS-nya. Nah, ini sorry. Oke ya, kelihatan ya ini SPSS. Berarti name nanti kita tuliskan name-nya ini adalah X1 tadi. Ya. X1 adalah pertanyaan variabel 1, nomor 1, ya. Kemudian X2 enggak ada, Bu. Cuman layar yang kita masukkan di situ ini berbeda caranya untuk yang uji validitas reliabilitas dengan uji analisa data, ya. Ini uji instrumen, uji validitas reliabilitas. Jadi yang kita tuliskan, yang dimasukkan di name itu adalah jumlah pertanyaannya. Ya, kita coba pakai 10 aja. Nah, ini akan secara otomatis akan keluar. Nah, desimal ini adalah angka yang kita masukkan bisa desimal. Jadi kalau tidak mau desimal, kita nolkan. Semuanya kita nolkan. Jadi kalau dinolkan berarti nanti tidak ada desimal. Jadi kalau 1 ya 1. Misalkan ini
desimalnya 2 berarti 1,00 gitu nanti isinya. Label ini nanti untuk dituliskan, karena ini kan kode ya, X1. Jadi label ini bisa kita tuliskan yang sebenarnya gitu. Misalkan di sini pertanyaan 1. Ya. Yang lain tidak kita tulis, coba nanti kita bandingkan seperti apa perbedaannya. Kemudian ini kita biarkan right, ini dan seterusnya, ini penempatan aja. Jadi kalau right nanti dia akan rata kanan. Kalau center ya nanti rata tengah ya. Nah, kemudian setelah itu kita kliknya adalah di data view. Nah, secara otomatis akan tertulis di sini X1 sampai dengan X3. Nah, baru kita ngambil datanya di tadi tabel Excel tadi. Tinggal kita kopas. Tinggal kita masukkan. Ini bisa dilihat ya. Jadi ini nilai yang yang kita masukkan. Ini tadi yang saya contohkan ya. Saya klik center, dia akan tengah. Yang lain tetap saya biarkan right, dia akan rata kanan. Ya. Ini perbedaannya cuma perbedaan settingan, tapi tidak pengaruh ke hasil. Nah, ketika kita tadi sudah masukkan ke Excel, sebenarnya kita tinggal kopas saja, masukkan di dalam SPSS. Ya. Kemudian dari SPSS ini, kemudian baru kita analyze. Ya. Ketika analyze, kalau kita uji validitas reliabilitas, yang kita ketik adalah scale-nya ya. Ini yang kita ketik scale gitu ya, di skala, kemudian kita klik di reliability analyze. Kemudian baru kita kontrol A semuanya, kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, ini yang nanti akan kita dapatkan hasilnya. Nah, ini sebenarnya memang ya, klik-kliknya gini yang harus dituliskan gitu ya, tahap-tahapannya. Yang apa yang kita klik gitu ya, kemudian nanti untuk keseluruhan. Ya. Nah, ini yang hasil ini yang nanti kita peroleh. Ini hasil reliabilitasnya adalah ini. Jadi hasil reliabilitasnya adalah di sini. Jadi hasil reliabilitasnya pada 10 responden adalah 0,306. Seharusnya kan dengan responden 10, standar tabelnya adalah 0,632. Itu standar normalnya. Jadi nilainya harus sama dengan atau di atasnya dari 0,632. Berarti yang tadi kita uji validitas gitu ya, ternyata tidak reliable karena hasilnya kurang dari 0,632. Ya. Nah, kemudian ketika kita lihat di hasil validitasnya, kita melihatnya pada kolom yang ini, corrected item total correlation. Jadi ini tidak dilihat dari scale min-nya, tidak dilihat dari scale variannya, tidak dilihat di Cronbach alfanya, tapi dilihatnya adalah di kolom keempat, corrected item total correlation. Jadi tinggal kita bandingkan. Oh, pertanyaan 1 hasil hitungnya 0,2. Ini titik-titik-titik, depannya ada 0 ya. Jadi pembacanya itu bukan titik 231, tetapi 0,231. Berarti pertanyaan 1 nilai hitung validitasnya adalah 0,231. Kita bandingkan dengan nilai tabel 0,632. Berarti kan nilainya kurang dari nilai tabel. Berarti pertanyaan 1 tidak valid. Nah, ternyata kita lihat keseluruhan. Oh, ternyata kok nilainya rendah semua. Berarti 10 soal ini tidak valid. Nah, kalau wis tidak valid ini biasanya mules.
Biasanya mules, berarti kan harus membuat atau menelaah kembali kuesioner yang sudah dibuat. Ini yang saya sampaikan bahwa benar-benar hati-hati ketika membuat instrumen. Meskipun kadang instrumen itu sudah pernah dilakukan berkali-kali dipakai oleh peneliti-peneliti sebelumnya gitu. Artinya karena penelitian ini pun katakan valid dan reliable juga pengaruh kepada 10 orang yang mengisi. Jadi logikanya meskipun kuesioner itu dikatakan baku atau sudah dilakukan dipakai oleh peneliti-peneliti sebelumnya, mungkin valid pada saat mereka melakukan uji validitas dengan responden yang mereka miliki. Maksudnya mereka ini adalah peneliti sebelumnya. Tapi ketika instrumen yang sama saya gunakan untuk karakteristik subjek saya, ternyata kok enggak pas gitu. Artinya kok tidak banyak yang tidak valid. Ya, berarti dipengaruhi kan, makanya kan ke pemahaman gitu ya. Makna dari kata-kata yang kita buat di dalam item pertanyaan itu benar-benar harus diperhatikan. Dan jumlah kuesioner juga, jadi jangan berpikir 10 aja jangan banyak-banyak gitu ya. Ternyata 10-10-nya tidak valid misalkan. Itu yang jadi kalau misalkan kita punya 30, ternyata yang valid hanya 15 atau misalkan ada 21, ya sudah 21 kita pakai, sisanya kita buang aja gitu. Ya. Karena kalau misalkan kita pakai lagi harus dilakukan uji validitas lagi. Gitu ya. Oke, Izin Bu, suaranya tidak ada. Oke, dari tadi ya ternyata ya. Ya, jadi ini hasilnya seperti ini ya. Jadi hasil untuk hasil reliabilitasnya ini 0,306 karena kita bandingkan dengan nilai tabel hitungnya kan dengan 10 responden itu 0,632. Jadi nilai hitungnya karena di sini nilai hitungnya lebih rendah dari nilai tabel, berarti dikatakan instrumen ini tidak reliable. Kemudian untuk hasil uji validitasnya bisa dilihat di kolom ini. Ya. Di kolom corrected item total correlation. Ya, ini yang dilihat. Pertanyaan 1 nilai hitungnya adalah 0,231. Ya, dan seterusnya. Ini yang nanti kita bandingkan dengan nilai tabel. 0,231 lebih rendah dari 0,632. Berarti tidak valid. Nah, ini ternyata 10-10-nya tidak valid. Ya, jadi ini yang harus dipertimbangkan proporsi yang kemarin saya sampaikan terkait dengan pembuatan kisi-kisi pertanyaan. Jadi paling tidak minimal pertanyaannya harus lebih banyak gitu ya, sehingga ketika diucapkan uji validitas, kalau misalkan ada beberapa yang tidak valid dan proporsinya yang tidak valid lebih sedikit dari yang valid, berarti yang tidak valid kita buang gitu ya. Kalau misalkan tidak mau melakukan uji validitas lagi. Tapi kalau kenapa? Tetap yang itu ya. Sebentar. Bu. Yang 0, tadi itu tidak muncul, Bu. Tidak muncul ya, oke. Dari awal. Ini, ya, saya ngulangi lagi berarti. Ya, oke, saya ulang. Berarti ini tadi tidak tampil ya? Ya, ada, Bu. Siap. Lagi, Bu. Ulangi lagi. Baik, tadi kita melakukan analisis pada 10 responden. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nanti tadi ketika kita klik scale, kemudian klik reliability, analyze, kemudian nanti langsung di OK lagi, langsung tampilannya adalah seperti ini. Ini output dari analisis SPSS yang tadi sudah kita lakukan. Nah, kita membacanya di mana?
Nanti yang kita masukkan di lampiran, karena di lampiran harus dicantumkan nilai output hasil analisis SPS-nya. Jadi yang di copy itu tidak semuanya kolom-kolom ini. Jadi yang di copy ini hanya ini, reliability statistik ini, kita klik kanan, kita copy, kita masukkan di Word, gitu ya, disimpan. Kemudian dan ini item total statistik. Jadi dua ini saja yang kita ambil untuk kita lampirkan di dalam lampiran penelitian atau proposal. Nah, untuk reliability hasilnya adalah yang ini. Ini N ini adalah jumlah sampel ya. Hasilnya di sini adalah 0,306. Jadi ini titik ya, di depan titik ini membacanya di depannya ada 0. Jadi membacanya tidak titik 306 tetapi depannya ada 0. Jadi membacanya ini adalah 0,306. Ya. Hasil ini kita bandingkan dengan hasil tabel. Hasil tabel itu yang seperti saya katakan itu kan sudah konstanta ya. Jadi kalau 10 itu adalah 0,632 gitu ya. Kalau 20 sekian, kalau 30 rata-rata, kalau strata sarjana itu biasanya pakainya cuma 10 responden. Tapi kalau kita di S2 dan seterusnya biasanya minimal kita menggunakan 30 responden untuk uji validitas. Ya, untuk 30 responden itu biasanya nilai tabelnya adalah 0,3 gitu ya, 362. 332. Ya, jadi kita bandingkan, oh ternyata nilai reliabilitasnya lebih rendah dari nilai tabel. Berarti ini tidak reliable. Jadi hasilnya itu harus minimal sama dengan nilai tabel atau di atasnya. Itu berarti ini sudah kesimpulannya tidak reliable. Kemudian kita bandingkan untuk yang validitas. Item total statistik ini untuk melihat hasil validitasnya. Ada satu pertanyaan sampai 10. Nah, pertanyaan 1, nilai hitungnya itu ada. Jadi melihatnya itu di sini. Di kolom ini. Di kolom corrected item total correlation. Ya, di sini. Untuk melihat ini adalah corrected item total correlation, ini adalah hasil validitasnya. Hasil hitung uji validitasnya. Jadi untuk pertanyaan 1 hasil hitung validitasnya adalah 0,231. Berarti hasilnya lebih rendah dari hasil nilai tabel. Berarti pertanyaan 1 tidak valid. Dan seterusnya kita bandingkan, oh ternyata tidak ada yang 0,632, semuanya di bawahnya. Berarti ke 10 pertanyaannya tidak valid. Begitu. Jadi kalau tidak valid nanti mahasiswanya mumet gitu ya. Mumet karena tidak ada yang valid. Jadi kalau tidak ada valid, yang harus dilakukan adalah telaah ulang item pertanyaannya. Perhatikan pertanyaan-pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan indikator. Apakah sudah menjawab. Apakah sudah masuk di dalam kemaknaan indikatornya. Kemudian lihat lagi. Apakah pertanyaan atau kalimat dari pertanyaan itu benar-benar dipahami dengan karakteristik responden saya? Gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian dilihat lagi apakah pertanyaan saya ini tidak ambigu, gitu, tidak bermakna ganda, gitu, tidak membingungkan. Nah, itu yang harus di cross check ulang. Ya, begitu nggih, Bapak, Ibu. Mudah-mudahan paling tidak memperhatikan saja meskipun masih masih meraba-raba gitu ya. Yang penting dengan memperhatikan gitu ya. Paling tidak jenengan sudah terpapar gitu ya, sehingga paling tidak sedikit-sedikit dan nanti akan bisa gitu. Karena saya pun juga tidak menargetkan jenengan harus langsung excellent gitu ya. Langsung expert gitu. Saya pun juga baru paham dan harus benar-benar jeli melihat memahami SPSS ini baru di skala S2 gitu ya, baru di S2 baru kepontalan harus belajar gitu. Nah, ini paling tidak jenengan harus ini ya. Harus paling tidak minimal harus ada upaya ya, minimal install lah paling tidak SPSS-nya gitu ya. Kemudian coba otak-atik. Karena sekarang pun kan di pelayanan kan
sudah menggunakan teknologi ya, pelaporan dan sebagainya kan sudah input-inputnya sudah baik computerized gitu ya, paling tidak dengan sudah terpapar lah, sangat paham dengan menggunakan media komputerisasi. G. Oh iya. Oh iya, iya. Diulang ya Pak, sebentar. Saya buka. Ini nggih. Ini di data SPSS-nya nggih. Ini Pak. Jadi pertama kan di tool yang bawah ini kan ada data view, ada variable view. Jadi yang pertama kita isi itu adalah variable view-nya dulu. Ya. Kita isi ini. Jadi type white decimal ini nanti otomatis ngisi sendiri, Pak. Jadi kita tidak ngisi. Jadi ketika kita klik tadi ya, misalkan ini adalah X11. Ketika kita enter, dia akan otomatis nulis sendiri. Ya. Jadi kita hanya menuliskan name saja. Name ini bisa kita tuliskan untuk variabelnya. Kalau itu kebutuhannya untuk analisis data, gitu ya. Atau bisa kalau kita melakukan uji validitas, berarti yang kita tuliskan adalah coding dari pertanyaannya. Jadi kita coding apanya? Variable view dulu, Pak. Variable view dulu. Ini menu variable view yang kita isi dulu adalah variable view-nya. Karena nanti data view-nya ini nanti secara otomatis ya saya hilangkan. Ya. Jadi yang kita isi dulu adalah di variable view ini. Di variable view yang name. Jadi ketika name ini nanti kita tuliskan, kita isi, secara otomatis di data view itu akan muncul ini, Pak. Jadi di atas ini bukan kita yang isi. Jadi secara otomatis sistem ketika kita menginputkan X1 nomor 1 ini adalah X1 dan X10, ketika kita buka di data view dia sudah tampil sampai X10. Begitu. Ya. Paham ya Pak, Ibu? Nah, terus ini karena sekarang kita kan latihan uji validitas reliabilitas, ya. Kemudian kita masukkan NIM-nya, sudah misalkan kita hanya 10 pertanyaan. Jadi 10 ini bukan 10 responden, tapi sepertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya 14 ya berarti kita nulisnya sampai X14. Ya. Ini saya contohkan hanya X sampai X10. Ya. Label ini kan kosong sebenarnya. Ini label ini dituliskan judul yang sebenarnya. Karena ke name biasanya kalau kita nulis name tidak boleh pakai spasi. Dan biasanya kalau SPS-nya rendah gitu ya, type-nya rendah gitu ya, itu biasanya karakter hurufnya itu ada batas maksimalnya. Biasanya 8 karakter gitu. Jadi tidak ada spasi. Sehingga misalkan kita nulis jenis kelamin. Jadi di name ini cukup kita tulis JK. Tapi nanti di label tulis lengkap jenis spasi kelamin. Jadi nanti yang akan muncul di output tadi sesuai dengan nama di label. Ya nanti mudah-mudahan masih ada waktu saya contohkan nanti di analisis non-parametrik. Oke, seperti ini baru kemudian kita masuk di data view. Nah, ketika di data view ini kita tinggal kopas hasil tabulasi scoring pertanyaan yang sudah kita dapatkan di responden yang sudah kita masukkan di Excel. Kita tinggal kopas. Muncul nggak Pak? Muncul layar SPSS saya muncul ya? Nggak ada, Bu. Tak ada, Bu. Muncul lagi. Bentar. Nih, ini. Tak ada, Bu. Bentar. Ada? Muncul. Ya. Nggak ada, Bu. Nggak muncul.
Tidak muncul. Tidak muncul? Boten. Tidak ada, Bu. Nah, mau nyinin. Oke, muncul? Kira. Muncul, Bu. Oke. Sudah muncul, Ibu. Jadi yang tadi kan kosong, jadi saya kopas ya dari Excel yang awal tadi saya tampilkan, saya kopas, saya klik di sini, kemudian saya Ctrl V, langsung muncul keseluruhan. Jadi kisah kita sudah tidak nginput satu-satu lagi karena kita sudah mempunyai master tabel di Excel tadi ya di awal ya. Sama perlakuannya ketika nanti penelitian yang sebenarnya ini kan hanya untuk 10 responden. Kita inputkan di Excel dulu sehingga ketika analyze di SPSS kita hanya kopas ya. Oke. Kemudian setelah data ada, kita coba menganalisis 10 pertanyaan kepada 10 responden ya. Jadi sekarang kita akan melakukan uji analisa data, uji validitas dan reliabilitas. Kita klik analyze, kemudian tarik ke bawah, kita klik scale, ya, tarik ke kanan, kita klik reliability analyze. Kemudian diklik. Nah, ini sebenarnya tadi ada di ruas kiri sebenarnya tadi. Ya, karena tadi sudah kita pernah analisis. Jadi, ketika kita klik tadi reliabilitas analyze, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita klik ya, kemudian kita kontrol A ya. Kemudian kita pindahkan. Kalau kontrol A kan bisa pindah bareng-bareng, kalau pindah satu-satu lama ya. Nah, sebenarnya sudah kita tidak perlu klik statistik lagi, sebenarnya sama ya. Ya. Kemudian langsung ketika kita pindahkan langsung klik OK. Klik OK. Nggak kelihatan hasilnya ya? Oke, Ya, saya tutup. Tak ada, Bu. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Seperti itu sebentar. Ya Allah. Nah, ada? Ada. Oke. Ya, Bu. Jadi hasilnya akan seperti ini, Pak, yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi ini adalah menu output hasil ketika kita sudah melakukan klik analyze pada data view. Ya. Yang kita pindah ke Word untuk lampiran adalah reliability statistik ini dan item total statistik ini. Jadi enggak usah di copy semua, ini enggak usah, enggak penting, ya. Yang mana? Oh ya, yang tadi enggak usah dirubah, enggak apa-apa. Ya langsung oke aja. Jadi masuk analyze, kemudian masuk scale masuk reliability analyze diklik, kemudian pindah semua item X1 sampai X10 ke ruas kanan. Setelah pindah ke ruas kanan, baru di OK. Baru akan muncul ini. Ya, jadi sebenarnya kita bisa tidaknya kan kita juga nggak hafal ya, apalagi jenengan masih baru misalkan. Jadi kalau saya dulu belajarnya ya itu ya karena memang gaptek gitu ya, nggak begitu canggih dengan waktu itu ya, jangan begitu canggih dengan computerized. Jadi ditulis, jadi setelah ini kemana gitu ya. Nah bisanya di situ. Ya lama-lama juga hafal. Oke, itu untuk yang validitas, reliabilitas. Ya, jadi ini yang harus dipertimbangkan ketika sudah mentok buat instrumen, ya. Kemudian ternyata hasilnya banyak yang tidak valid. Ya, ini yang perlu benar-benar dipertimbangkan. Oke, sambil ada pertanyaan, saya sambil cari data lagi. Saya bisa lanjut untuk satu case untuk analisa data kali ya. Bisa.
Sambil ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Kalau pertanyaan nggak ada Bu, tapi mungkin biar kita nggak lupa dikasih videonya aja ya Bu ya. Video ya. Oke. Ya, tunggu Bu. Pengalaman. Direkam nggak tapi? Mbak Nur Faiza pengalaman. Apa Pak? Udah muncul. Jaringan tak kira. Oke. Saya contohkan yang analisis non parametrik ya, yang biasanya mahasiswa pakai, yaitu uji Spermin ring. Oke, bisa dilihat ya. Ya, Bu. jadi caranya sama. Tadi ya saya masuk di variable view, ya. Kemudian sekarang sudah berbeda. Recording in progress. Sekarang tujuan kita adalah melakukan analisa data bivariat dan yang diawali dengan univariat. Berarti yang kita tulis di name adalah variabelnya atau karakteristik dari respon, dimulai dari karakteristik responden. Misalkan karakteristik responden kita adalah ada umur, ada jenis kelamin, ada pendidikan, pekerjaan, dukungan keluarga, dan kepatuhan. Ya. Jadi ini yang kita tulis. Berbeda dengan tadi di uji validitas. Name yang kita inputkan adalah coding dari nomor soal. X, kenapa kita X? Pakai X karena X itu dikodingkan kemaknaannya pada variabel independen. Kalau Y adalah dependent. Ya, jadi sehingga kalau kita melakukan analisa uji validitas, berarti di name ini adalah ke bawah ini adalah nomor urut pertanyaan. Tapi kalau kita tujuan melakukan uji SPSS ini adalah untuk analisa data, analyze non-parametrik ataukah parametrik, berarti yang kita masukkan di sini adalah variabelnya. Ya. Dua variabelnya, di sini dua variabelnya adalah dukungan keluarga dan kepatuhan. Penelitian ini judulnya adalah hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan pasien untuk melakukan kontrol pada pasien post-stroke, gitu ya, lengkapnya. Nah, yang kita tuliskan di name ini adalah tidak hanya di dua variabel, karena kita juga punya data karakteristik yang perlu kita distribusi frekuensikan, ya, di hasil penelitian. Jadi yang kita tulis tergantung, kalau misalkan dengan karakteristik yang lebih dari ini berarti ditambahkan name-nya. Ya, karena kebetulan kita hanya punya karakteristik 4, jadi hanya name-nya hanya ada 4, karakteristik dari responden, kemudian ditambahkan 2 dari variabelnya. Nah, ketika kita klik 1 ini tadi kan ke kanan ini langsung muncul, gitu kan? Ini bukan kita yang isi, tapi nanti bisa kita setting. Seperti desimal ini. Desimal ini ketika awal muncul adalah 2. Ya. Kalau di coding yang kita gunakan itu tidak ada koma,
berarti desimalnya kita nolkan. Sehingga nilai yang kita inputkan adalah nilai mutlak. Kalau 2 ya 2. Tapi kalau desimalnya di sini tetap seperti awal 222, berarti kalau 2 nanti di data view-nya nanti hasil inputnya meskipun kita nulis 2 tapi nanti komputer akan membaca dengan 2,00. Ya. Kemudian label. Label ini biasanya kosong. Ketika klik tadi name, di sini akan kosong. Ini misalkan saya contohkan aja. Misalkan ini saya contohkan ya. Nah, ini awal kan seperti ini. Jadi menjadi 0 ini kita setting, kita tinggal klik kanan seperti ini, tinggal kita ke bawahkan. Ya. Tapi awal munculnya adalah 2. Label awalnya tidak ada. Jadi harus kita tuliskan seperti yang tadi saya katakan. Name itu biasanya tidak boleh menolak ya. SPSS akan menolak ketika kita menuliskan name itu ada spasi. Jadi misalkan dukungan keluarga, kita tulis dukungan spasi keluarga, dia akan menolak. Ya, sehingga yang kita tuliskan di sini inisial saja. Misalkan jenis kelamin kita tulis JK. Tetapi di label ini kita tulis lengkap. Berapapun jumlah katanya, ada spasi juga tidak masalah, tidak ditolak. Sehingga di label inilah nanti yang akan muncul di outputnya. Jadi kalau output ini dengan kosongi, yang keluar di datanya adalah seperti ini. Jadi JK tetap kan keluar. Tapi kalau JK ini di labelnya ini dengan tuliskan lengkap, yang muncul nanti di dalam analyze-nya adalah jenis kelamin. Saya coba ya, yang jenis kelamin saya kosongi. Nanti kita lihat bedanya. Jadi saya kosongi yang jenis kelamin, artinya saya tidak merubah kata dari yang saya inputkan JK. Berbeda dengan umur, berbeda dengan dukungan keluarga, yang saya tulis di name adalah duk keluarga, tapi yang saya tulis di label adalah lengkap, dukungan keluarga dengan spasi. Kita lihat nanti bedanya seperti apa. Nah kemudian, ini adalah value. Bisa dilihat ya? Tampak ya? Bisa terlihat? Oh ya. Bu. Tampak, Bu. Saya panjang melebar nanti ngomong nggak muncul ya. Oke, kemudian value. Value awalnya tulisannya known gitu ya, tidak ada apapun. Nah, ini kita klik. Klik kanan. Nah, sebentar. Kita klik ini. Klik kanan, kemudian value-nya itu kita isi. Value ini adalah codingnya. Jadi komputer itu hanya akan membaca angka, Bapak Ibu. Jadi tidak membaca kategori. Jadi yang dimasukkan di dalam data view itu bukan kategorinya, tetapi codingnya. Ya, misalkan di usia ya, di sini usia katakan yang paling mudah adalah ya ini ya untuk yang kepatuhan. Nah, kepatuhan ini ada kurang baik, cukup baik dan baik. Oke, coba kita buat di sini. Nah, kepatuhan tadi kategorinya adalah kurang baik, cukup baik misalkan ya, baik. Berarti kita value yang paling tidak baik adalah yang paling rendah. Jadi kurang baik kita value 1, yang cukup kita value 2, yang baik kita value 3. Sehingga kita tuliskan di sini. Dari 1 dulu. Label ini adalah apa kategori? Jadi value 1 itu untuk label kategori apa? Misalkan kita ketik kurang baik. Astaga. Mohon izin Ibu. Sudah? Ada? Ada, G? Ada, Bu. Oke. Nah, value itu tadi coding ya. Coding cara mengenal komputer terhadap apa yang kita maksud. Jadi 1 itu mewakili kurang baik. Kemudian kita add. Nah, dia akan pindah ke situ. Berikutnya lagi 2, kita tulis
cukup baik. Kemudian kita add. Nah, ya. Kemudian 3 kita tulis baik. Kita pindah. Ya. Kemudian kita oke. Nah, komputer akan membaca ketika nanti yang kita inputkan di data view itu 322112 misalkan ya. Komputer itu akan membaca sesuai dengan tabel yang sudah kita inputkan tadi. Ya. Jadi komputer itu akan menganalisis hanya dengan angka. Jadi yang dimasukkan ke data view itu angka. Angka itu berdasarkan coding yang kita sudah masukkan, yang sudah kita buat di dalam value. Sehingga umur kan biasanya kita buat kategori rentang ya. 25 sampai 44. Misalkan 45 sampai dengan 60, misalkan 61 sampai sekian. Kita coding yang paling mudah terendah. 25 sampai 44 kita coding 1. 45 sampai 60 kita coding 2 dan seterusnya. Itu kita masukkan di dalam sini. Bu, mohon izin Bu Titi. Ya. Jam 4 ini kan ada kuliahnya metode penelitian. Pak Kuser sudah masuk di ruang Zoom. Oke ya. Jadi itu mungkin ya. Jadi untuk melakukan analisis seperti itu, nanti tinggal kita melihatnya di analyze ya, karena di data ini kan sudah ada. Ya, nanti di data kan tinggal kalau eksperimen ring kita cuma tinggal ini saja ya, masuk di dalam correlate gitu ya, kemudian bivariate, kemudian tinggal dipilihkan 2 variabel yang akan kita analyze, kita klik, kemudian kita klik eksperimen ringnya, kemudian kita oke. Jadi hasilnya juga akan muncul seperti yang kita inginkan, yaitu menggunakan hasil data eksperimen ring di sini ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti by trial gitu ya, nanti bisa diotak-atik sendiri seperti yang sudah paling tidak minimal dari awal sudah dilakukan itu ya, analisis atau install untuk SPSS-nya untuk lebih memfasilitasi mahasiswa untuk lebih mudah gitu ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kemudian termin saya 2 kali pertemuan sudah selesai ya. Sukses selalu buat semuanya. Mohon maaf lebih 6 menit ya. Amin. Oke, lebih. Sebetulnya masih kerasa. Sukses selalu. Ya, nanti mungkin bisa dicoba lagi. Mungkin nanti saya buatkan ini ya, sesuai dengan tadi yang diharapkan, sehingga bisa lebih dipahami, lebih detail lagi, dan bisa sambil nyantai gitu ya. Baik, itu mungkin sukses buat semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Matur thank you Bu. Terima kasih Bu Titi. Sami-sami. Saya izin keluar dulu ya. Oke. Terima kasih Bu. Ajo metu rek. Mari ngene Pak Kuser. Sama tuh isi. Ya langsung kuliah Pak Kuseri. Randy sama tuh iki. Ganti co-hostnya ganti, aku daru carane ganti. Bu Titik dorong metu tadi host. Ya, saya ganti host dulu ini. Karena kalau saya end semuanya keluar. Bentar ya. Iya. Saya pindahkan. Memang Mas Chandra nakal Bu. Mbak Martina ya. Nakal memang Mas Chandra itu. Apa? Kasihan Bu Titi loh. Saya pindah ke Mbak Martina ya. Ya, Mbak Martina aja Bu. Ya Bu, siap Bu. Oke, sampun Mbak Martina serah sudah terima jadi host. jabatan. Oke, serah Terima kasih. Aku Oke, terima kasih. Sukses semuanya. Thank you gitu, matur nuwun. Semangat Ibu, semangat Mbak Tina. Ya Bu. Terima kasih. Nanti Pak Randy nggak Kuseri. boleh keluar Pak Randy. Mbak Tin sama nih jadi co-host Mbak Tin. Nanti Pak Kuseri kira. Aku keliru Pak Kuser bisa mengisi kuliah Pak Kuser. Saya astronot. Keliru pencet tok bra. Atas nama Pak Kuser Nusantara, Mbak Martina. Dipersilahkan masuk. Opo aku kan ini Pak Kuser lah. Untuk Bapak Randy, Selamat Raharjo dinoton foto, monggo mengisi. Direk kok ndak ono rek. Baik ya aku wis. Oh, no, Mbak.